Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang telah memberikan kepada kita semua berupa kenikmatan, taufik dan hidayah. Saudariku rahmat Allah Subhanahu wa taala, pada sore hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai kitab Nasihati lin Nisa yang ditulis oleh Ummu Abdillah Al-Wada'iyah hafizahullah ta'ala. Dan kita masih di pembahasan tentang hakikat dunia, Maka kata beliau hafizahullah ta'ala, kebahagiaan di dunia ini la tatimu li ahadin, ini tidak akan terwujud secara sempurna kepada seorang pun. Seorang raja, dia tidak selamanya merasakan kesenangan, kegembiraan dengan jabatan yang dia peroleh. Ada waktunya dia sedih, ada waktunya dia mengalami kesusahan. Seorang pedagang pun juga tidak selamanya dia senang akan keuntungan yang dia dapatkan. Ada waktunya tatkala dia rugi, dia sedih. Siapapun di kehidupan dunia ini tidak akan terwujud secara sempurna kepadanya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, laqad khalaqnal insana fi kabad, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam susah payah. Fi kabad yani fi syiddah, dalam kesusahan. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah dilewati sebuah jenazah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, mustarihun wa mustarahun minhu. Ada orang yang mendapatkan kenyamanan, yakni beristirahat, dan ada pula orang lain beristirahat darinya. Maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mal mustarih wa mal mustarah,
Iya. Wahai Rasulullah, siapakah yang orang yang beristirahat mendapatkan kenyamanan, dan juga orang yang dimana orang lain beristirahat darinya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-abdul mu'min yastarihu min nasabid dunya wa adhaha ila rahmatillah. Seorang hamba mukmin yang beriman, dia beristirahat dari keletihan dunia dan juga kesulitannya menuju rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena dunia ini adalah sijnul mukmin wa jannatul kafir. Dunia itu adalah penjaranya orang-orang yang beriman dan surganya orang-orang kafir. Sehingga tatkala seorang mukmin dia meninggal dunia, maka dia beristirahat dari keletihan dunia, kesulitan dunia, menuju rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang yang fajir adalah yastarihu min al-ibad wal bilad wasyajar wad dawab. Orang fajir yang beristirahat darinya para hamba Allah Subhanahu wa taala, dan juga negara serta pepohonan dan juga hewan-hewan. Semuanya beristirahat dengan ketiadaan orang fajir, kepergian atau kematian orang fajir. Ya, dikarenakan orang fajir dia banyak menimbulkan mudarat, baik itu terhadap negeri, terhadap pepohonan, bahkan terhadap hewan-hewan, yakni mudarat banyak yang dia timbulkan. Kemudian kata beliau hafizahullah taala, wa min du'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam, dan termasuk dari doa Nabi sallallahu alaihi wasallam bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa as'aluka bardal 'aish ba'dal maut. Ya Allah, aku memohon kepadamu kehidupan yang menyenangkan setelah kematian. Kehidupan yang menyenangkan setelah kematian. Maka termasuk dari juga doa Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana beliau sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wala taj'alid dunya akbar hammina wala mabalagha ilmina. Beliau mengatakan, ya Allah, janganlah engkau jadikan dunia ini sebagai tujuan dan keinginan kami yang terbesar. Ini doa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala agar dunia ini tidak dijadikan bagi beliau sebagai keinginan yang terbesar. Dikarenakan dunia ini adalah kehidupan yang fana. Siapapun dia akan meninggalkan kehidupan ini. Wala mabalagha ilmina, dan jangan pula sampai dunia ini menjadi puncak dari ilmu kami, menjadi puncak dari ilmu kami. Mencari ilmu dunia sehingga melupakan perkara akhirat, inilah yang menjadi masalah.
Karena banyak orang yang Masya Allah dari sisi dunia, yakni dia cerdas, ya, sampai gelar profesor, doktor, tapi dalam perkara akhirat dia bagaikan anak tikah, bahkan lebih rendah dari itu. Ya, rukun iman dia tidak hafal, rukun Islam dia tidak hafal. Ini sangat menyedihkan. Ya, padahal dari ilmu dunia yang dia peroleh, yang dia dapatkan ini tidak akan bisa bermanfaat bagi dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan kehidupan dunia hari demi hari yang kita lalui di kehidupan ini menunjukkan bahasanya hari semakin hari maka kehidupan dunia ini menjauh dari kita, dan kehidupan akhirat semakin mendekat dengan kita. Artinya kematian semakin mendekat dengan kita. Seiring bertambahnya umur kita di kehidupan dunia ini, seiring pula kematian semakin mendekat dengan kita. Sungguh sangat indah perkataan salah seorang khalifah, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, irtalahati dunia ya mudbiratan. Kata beliau, kehidupan dunia ini semakin menjauh. Wartalahatil akhirah muqbilatan. Sedangkan kehidupan akhirat itu semakin mendekat. Dunia semakin menjauh, sedangkan akhirat semakin mendekat dengan kita. Kemudian kata beliau radhiyallahu taala anhu, wa likulli wahidatin minhuma banun. Dan setiap salah satu di antara keduanya, baik itu dunia maupun akhirat, itu memiliki anak-anak. Ada anak-anak akhirat dan ada anak-anak dunia. Kemudian kata beliau, fakunu min abna'il akhirah wala takunu min abna'id dunia. Maka jadilah kalian sebagai anak-anak akhirat yang prioritas di dalam kehidupannya ini adalah negeri akhirat. Dunia yang dia tempati ini sebagai wasilah bagi dia untuk menggapai negeri akhirat. Wala takunu min abna'i dunia. Dan janganlah kalian menjadi anak-anak dunia. Ya, yang dia prioritasnya adalah bagaimana mengumpulkan, bagaimana dia mendapatkan kesenangan di dunia ini. Mau yang halal maupun yang haram, dia tidak pedulikan hal tersebut. Ikhwatan iman, saudariku rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, fa innal yaum amalun wala hisab. Dikarenakan hari ini di dunia ini yang adalah amalan, tidak ada hisab, tidak ada perhitungan. Tidak akan ditimbang amal perbuatan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala di kehidupan dunia ini. Sehingga dengannya kita di kehidupan dunia adalah kita melakukan amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengumpulkan pundi-pundi amal untuk kehidupan yang hakiki, kehidupan akhirat. Wa qadan kata beliau,
hisabun wala amal. Dan esok nanti di negeri akhirat yang adalah hisab, perhitungan amalan. Ya, dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala amalan seorang hamba. Dan tidak ada kesempatan untuk beramal di akhirat. Kesempatan untuk bertaubat tidak ada. Tidak ada kesempatan untuk menyesal atas kelalaiannya di kehidupan dunia. Saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ya dikeluarkan oleh Ibnu Abi Asim rahimahullahu taala dari sahabat mulia Fudalah ya Ibnu Ubaid radhiyallahu taala anhu. Fadalah Ibnu Ubaid radhiyallahu taala anhu. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya Ighatsatul Lahfan, beliau rahimahullahu taala mengatakan lama kana al-aish fi hadhihi ad-dar la yabrud li ahadin kainan man kana. Kata beliau, tatkala kehidupan di dunia ini tidak menyenangkan bagi seorang pun, siapapun dia, baik dia seorang raja, seorang presiden, tidak terwujud kesempurnaan, kenikmatan, kesenangan yang dia dapatkan. Bal huwa mahsyuun bil qasas wan nakad. Bahkan kata beliau, di kehidupan dunia ini dipenuhi dengan kesusahan yang terus menerus. Kesusahan yang terus menerus. Wa mahfufun bil alam al batin wa zahirah. Dan juga diliputi oleh rasa sakit, baik itu merupakan rasa sakitnya batin maupun dari sisi lahiriahnya. Ada kesenangan, ada kesedihan. Tidak selamanya dia senang. Ya, dan juga tidak selamanya dia sedih. Sehingga oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ya, kehidupan yang nyaman setelah kematian. Kehidupan yang nyaman setelah kematian. Seorang penyair dia mengatakan, samaniyatun la budda minha 'alal fata wala budda an tajri 'alaihi samaniyah. Ada 8 hal yang tetap akan dialami seseorang, siapapun dia. Ada 8 hal di kehidupan dunia ini akan tetap dialami oleh seseorang. Mau dia seorang raja, seorang rakyat, seorang orang kaya, orang miskin, semuanya pasti akan merasakan 8 hal ini. Wala budda an tajri alaihi samaniyah, dan harus tetap akan berjalan kepada seseorang 8 hal ini. Kata beliau, sururun wa hammun, ada rasa gembira, ada rasa senang. Dia mungkin mendapatkan kenikmatan, dia gembira, dia senang. Lahir anaknya, dia gembira. Dia mendapatkan keuntungan di dalam perniagaannya, dia gembira. Wahamun, dan juga dia akan galau, sedih. Ia meninggal anaknya, dia pun sedih. Hilang hartanya, terbakar rumahnya, dia sedih.
kegembiraan dan kesedihan pasti akan dialami seseorang. Wajtima'un wa furqatun, dan juga ada perjumpaan, perkumpulan, berkumpul dengan teman-teman, berkumpul dengan keluarga. Wa furqatun, dan juga ada perpisahan. Ada teman kita yang meninggalkan kita, entah itu meninggalkan kita selama-lamanya atau meninggalkan kita dalam waktu yang cukup lama. Pasti ada perpisahan. Perkumpulan pasti ada juga namanya perpisahan. Wa yusrun wa usrun, dan juga kata beliau ada kemudahan, dimudahkan urusannya, dan wa usrun, dia juga akan mengalami kesulitan, Summa sukmun wa afiyah. Kemudian kata beliau, seseorang itu dia juga akan merasakan sakit. Sakit mungkin demam, flu, dia merasakan. Wa afiyah, dan juga dia akan merasakan kesehatan. Tidak selamanya dia akan sakit terus menerus. Pastinya dia akan merasakan juga namanya kesehatan. Dan juga dia sehat, tidak sehat terus menerus. Pasti dia akan jatuh sakit. 8 hal ini akan terus dialami oleh seseorang di kehidupan dunia. Akan terus dialami oleh seseorang di kehidupan dunianya. Inilah dunia, saudari dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Penuh suka, ada suka dan ada juga duka. Ada kegembiraan dan ada juga kesedihan. Terus berputar, saling berganti satu sama lain. Ada kalanya orang berada di atas, dan pasti dia akan berada di bawah. Mungkin dia menjadi seorang raja, seorang presiden, dan pastinya dia akan suatu hari dia akan menjadi rakyat biasa. Berputar seperti roda. Kemudian kata beliau, hafizahullah taala, beliau mengatakan wad dunya ta'tabiru mazru'atul akhirah. Dunia ini kata beliau teranggap sebagai ladang akhirat. Sebagai ladang akhirat. Yang namanya ladang berarti di sana dirawat ladangnya, diberikan pupuk, ditanami. Ini dunia sebagai ladang akhirat. Fahuwa fid dunya yazra'ul hasanat wasayyi'at. Dan di dunia ada orang yang menanam kebaikan, dan ada juga orang yang menanam kejelekan, keburukan. Ada yang menuai, menabur benih kebaikan, dan ada juga yang menabur benih keburukan atau kejelekan. Wa fil akhirah yakunul hasad, dan di akhirat masing-masing kita akan memanen apa yang kita tanam di dunia. In khairun fa khairun wa in syarrun fa syarrun. Apabila
kita menanam kebaikan di dunia, maka di akhirat kita akan memanen kebaikan yang telah kita tanam di dunia. Wa in syarrun fa syarrun. Dan apabila yang kita tabur, yang kita tanam di dunia adalah kejelekan, maka di akhirat yang kita akan panen adalah kejelekan pula. Tinggal kita memilih yang mana, saudariku rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apakah di kehidupan dunia ini kita akan menanam kebaikan, menabur benih kebaikan, ataukah kita menabur benih kejelekan? Dan tentunya keduanya pasti akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Entah itu kehidupan yang baik, kehidupan yang menyenangkan, kenikmatan yang tiada tara, yang tidak ada ujungnya, atau kesengsaraan yang tidak ada ujungnya pula. Kemudian kata beliau, wa qad kana sahaba ridwanullahu alaihim, dan adalah para sahabat yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi mereka, bahasanya himmah mereka, kesungguhan mereka itu sangat tinggi, sehingga mereka la yas'aluna illa anil jannah. Mereka tidak bertanya kecuali tentang perkara surga. Mereka tidak bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali pertanyaan mereka itu bagaimana mereka akan mendapatkan kehidupan yang baik di akhirat. Mereka tidak bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang bisnis mereka. Bagaimana kita mendapatkan keuntungan demikian dan demikian. Bagaimana cara kita mengatur bisnis ini dan itu? Tidak. Akan tetapi para sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perkara yang sangat besar, perkara yang akan mereka hadapi. Wala yuriduna illa iyyah. Dan mereka para sahabat tidak menginginkan kecuali surga. Seperti Abu Darda radhiyallahu taala anhu, beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan pertanyaan, bahasanya beliau radhiyallahu taala anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, tunjukkan aku suatu amalan yang dapat memasukkan aku ke dalam surga. Ini Masya Allah pertanyaan yang dimana Abu Darda ini dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perkara yang bisa memasukkan beliau ke dalam surga, agar kenikmatan yang tiada tara tersebut dia rasakan, yang tidak ada pangkal ujungnya dia rasakan. Inilah orang-orang cerdas. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taghdab walakal jannah. Wahai Abu Darda, jangan engkau marah, surga bagimu. Nasihatnya sangat ringkas, namun bisa menyelamatkan seorang hamba dari pedihnya siksa api neraka Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala
Beliau mengatakan haddatsani Muhammad bin Abdurrahman, haddatsana Affan bin Muslim, ya, haddatsana Wahib an Yahya bin Sa'id bin Hayyan an Abi Zur'ah, telah menceritakan kepada kami, menyampaikan kepada kami Muhammad ibnu Abdurrahim, Muhammad ibnu Abdurrahim telah menyampaikan kepada kami Affan bin Muslim, ya, telah menyampaikan kepada kami Wahib dari Yahya bin Sa'id ibn Yahya ibn Hayyan dari Abi Zur'ah dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Bahasanya kata Abu Hurairah, anna a'rabiyan atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam, seorang Arab Badui mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini orang Arab Badui ini tinggalnya ini yakni di kemah-kemah, ya, tidak menetap, pindah-pindah. Ini Arab Badui. Bahasanya seorang Arab Badui mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Arab Badui ini bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannah." Ini perhatikan pertanyaan seorang Arab Badui bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang pertanyaan yang sangat agung. Kata beliau, "Wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku suatu amalan yang apabila aku amalkan aku bisa masuk ke dalam surga." Padahal kehidupan dari Arab Badui ini, ya, ini pindah-pindah. Namun bersamaan dengan itu beliau tidak bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, bagaimana kehidupan saya ini? Wahai Rasulullah, bagaimana saya akan mendapatkan makanan, ya, menghidupi keluarga saya?" Tidak. Tapi beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan menyelamatkan dia dari pedihnya siksa api neraka. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menjawab dengan jawaban yang sangat agung. Inti dakwanya para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Beliau mengatakan, ta'budullaha la tusyriku bihi syai'an. Engkau menyembah Allah, la tusyriku bihi syai'an, engkau tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dan ini adalah satu paket. Tidak bisa kita pisahkan paket yang ini. Tidak bisa kita mengatakan engkau sembah Allah, namun kita tidak mengatakan jangan engkau menyekutukan Allah. Tidak sampai di situ. Akan tetapi kita menyuruh dia untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita melarang dia untuk tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, intinya agama Islam tentang perkara tauhid. Ya. Kemudian beliau mengatakan wa tuqimus shalah. Kemudian engkau menegakkan salat. Wa tuaddi az-zakah al-mafruḍah, dan engkau menunaikan zakat yang diwajibkan. Wa tasumu Ramadan, dan engkau berpuasa pada bulan suci Ramadan. Kemudian Arab Badui ini mengatakan, walladzi nafsi biyadihi la azidu ala hadha, demi jiwaku yang ada di tangannya, wahai Rasulullah, saya tidak akan menambah hal ini, tidak akan menambah apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab dari pertanyaannya. Falamma walla rajul, tatkala orang Arab Badui itu berpaling dari Nabi sallallahu alaihi wasallam,
maka kata beliau sallallahu alaihi wasallam, man sarrahu an yanzura ila rajulin min ahli jannah falyanzur ila hada. Barang siapa yang suka untuk melihat seseorang penduduk dari penduduk surga, falyanzur ila hada, maka lihatlah orang ini. Lihatlah orang Arab Badui tersebut. Inilah manusia-manusia yang cerdas, bertanya tentang bagaimana prioritas mereka ke depannya, kehidupan mereka ke depannya. Ikhwatan iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita baca satu hadis lagi. Kata penulis, kata Syekh, beliau mengatakan waqala al-Imam al-Bukhari. Imam al-Bukhari rahimahullahu taala beliau mengatakan hadatsana Ismail, telah mengkhabarkan kepada kami Ismail qol, bahasanya dia berkata haddatsani Malik, telah mengabarkan kepada saya Malik an Ishaq ibnu Abdullah ibnu Abi Tolha, dari Ishaq bin Abdullah bin Abi Tolha, dari Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu, bahasanya beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi, bahasanya beliau mendengar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dhahaba ila Quba, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau pergi ke Masjid Quba, yadkhulu ala Ummi Haram binti Milhan, maka beliau pun mampir ke Ummu Haram binti Milhan, mampir ke rumah Ummu Haram binti Milhan. Fatut'imuhu, maka Ummu Haram pun menyuguhkan makanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana tahta Ubadah bin Samit, dan Ummu Haram ini ada istri dari salah seorang sahabat, yakni Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu. Fadakhala yauman fa'at amathu, maka suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mampir ke rumah Ummu Haram, maka Ummu Haram pun menyuguhkan makanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fanama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tidur. Kemudian beliau bangun, tapi dia tertawa, dalam keadaan tertawa. Maka Ummu Haram pun bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma yudhikuka ya Rasulullah?" Apa yang membuatmu tertawa wahai Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Nasu min ummati uridu alayya ghuzatan fi sabilillah, yarkabuna sabaja hadzal bahr mulukan alal asirah, au qal mithlul muluk alal asirah." Kata beliau, sekelompok manusia dari umatku yang diperlihatkan kepadaku, mereka berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengarungi lautan seperti para raja di atas singgasananya. Au qala mithlul muluk alal asira, atau seperti raja, para raja di atas singgasananya. Ishaq, perawi dari hadis ini, dia ragu antara keduanya. Maka kata Ummu Haram mengatakan, "Ud'ullah an yaj'alani minhum." Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala ya Rasulullah agar aku dijadikan bagian dari mereka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau meletakkan kepalanya, kemudian tidur lagi. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam pun bangun dan juga lagi tertawa. Maka Ummu Haram pun bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pertanyaan yang sama.
seperti pertanyaan pertama tadi. Maka beliau pun sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan jawaban yang sama. Bahasanya beliau diperlihatkan dari kalangan umatnya berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengarungi samudra, mengarungi lautan, seperti raja yang ada di atas singgasananya. Maka Ummu Haram pun berkata lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ud'ullah an yaj'alani minhum." Wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar aku dijadikan bagian dari mereka. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Anti minal awwalin." Engkau itu termasuk rombongan yang pertama. Jadi sudah didoakan pertama tadi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faraqabatil bahr zamana Muawiyah fasuri'at an dabatiha hinna kharajat minal bahr fahalakat. Pada masa pemerintahan Muawiyah radhiyallahu taala anhu, turut di dalam pasukan Islam, mereka berlayar ke lautan untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan Ummu Haram ini termasuk di dalamnya, ikut berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan Ummu Haram pun dia terjatuh dari kendaraannya tatkala dia keluar dari lautan tersebut. Kemudian beliau pun radhiyallahu taala anhu meninggal dunia. Saudari dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka di kehidupan dunia ini kita semestinya menjadi orang yang cerdas. Bagaimana kita melihat kehidupan ke depannya, yakni kehidupan akhirat. Kita bisa mengukur diri kita di kehidupan dunia ini. Bagaimana amalan saya? Bagaimana hubungan saya kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan bagaimana harapan saya dan juga kecintaan saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwatan iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahasanya kata seorang ulama, Imam Abdullah bin Mubarak rahimahullahu taala, bahasanya beliau pernah melihat Imam Malik rahimahullah. Dan Imam Malik ini adalah termasuk orang-orang yang khusyuk. Yang menyebabkan, kata beliau, yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya, ini hanyalah amalan yang beliau rahasiakan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ia sembunyikan amalannya. Dan nasihat ini selalu didengar oleh Abdullah bin Mubarak rahimahullahu taala. Bahasanya Imam Malik rahimahullahu taala memberikan nasihat kepada Abdullah bin Mubarak, "Man ahabba an yuftaha lahu furjatan fi qalbihi wa yanju min ghamaratil maut." Kata beliau, barang siapa yang ingin dibukakan celah yang lapang di hatinya serta selamat dari kesengsaraan kematian dan kengerian hari kiamat, faliyakun, maka hendaklah amalannya ini, atau hendaklah amalan rahasianya ini, aktsaru minhu fil alaniyah, ini lebih banyak dibandingkan dengan amalan yang nampak, dibandingkan dengan amalan yang nampak. Taib ikhwatan iman dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan waktu, insyaallah taala kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.